Israel menyerang Suriah dan Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024. Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan Israel meluncurkan serangan udara ke Suriah dan dataran tinggi Golan yang diduduki dan Lebanon pada Sabtu 26 Oktober. Mengutip sebuah sumber militer yang tidak disebutkan namanya, SANA menyebut serangan Israel pada sekitar pukul 2 waktu setempat itu menargetkan posisi-posisi militer di Suriah, Tengah, dan Selatan. Serangan itu terjadi bersamaan ketika Israel mengumumkan telah meluncurkan serangan presisi di Iran. Iran dan Suriah adalah sekutu dalam apa yang disebut poros perlawanan yang juga mencakup Hizbullah dan Lebanon dan Hamas di Gaza. Serangan Israel pada 23 Agustus lalu ke Suriah bahkan dilaporkan oleh Observatorium Suriah untuk HAM telah menewaskan 3 orang. Menurut mereka, serangan Israel kala itu menargetkan posisi tentara Suriah dan sekutunya Hizbullah Lebanon. Akibat serangan Israel ke Iran, Irak menangguhkan lalu lintas udara di semua bandara pada Sabtu 26 Oktober. Kantor berita resmi Irak, INA, melaporkan Irak menangguhkan semua lalu lintas udara di bandar-bandaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut setelah Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran. Sementara itu, media Timur Tengah Al Jazeera melaporkan dua pihak yang tengah bertikai yakni Iran dan Israel telah menutup wilayah udara mereka menyusul adanya serangan dari Israel. Sebuah peringatan yang dikeluarkan oleh para pilot mengatakan otoritas Iran telah menutup wilayah udara negara itu menyusul serangan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Israel mengakui telah menyerang lokasi militer di Iran pada Sabtu dini hari 26 Oktober. Tribuners, berikut sejumlah fakta serangan Israel ke Iran terjadi ledakan di Teheran. Israel menyebut ini sebagai balasan atas serangan Teheran terhadap Israel awal bulan ini. Media Iran seperti dikutip Reuters melaporkan beberapa ledakan selama beberapa jam di ibu kota dan di pangkalan militer terdekat, tetapi tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau korban. Sebelum fajar, penyiar publik Israel mengatakan 3 gelombang serangan telah selesai dan operasi telah berakhir. Timur Tengah telah gelisah menunggu balasan Israel atas serangan rudal balistik yang dilakukan Iran pada 1 Oktober. Saat itu, sekitar 200 rudal ditembakkan ke Israel dan 1 orang tewas di tepi barat. Ketegangan antara musuh bebuyutan Israel dan Iran telah meningkat sejak Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran yang berbasis di Gaza, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas telah didukung oleh militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon yang juga didukung oleh Iran. Kekhawatiran bahwa Iran dan Amerika Serikat akan terseret ke dalam perang regional telah meningkat dengan meningkatnya serangan Israel terhadap Hizbullah sejak bulan lalu, termasuk serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut, dan operasi darat serta konflik yang telah berlangsung selama setahun di jalur Gaza. Militer kemudian mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan serangan terarah terhadap target militer di Iran, seraya menambahkan bahwa pesawat mereka telah kembali ke rumah dengan selamat. Israel sebut militer negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk menanggapi serangan dari Teheran dan proksinya yang mencakup serangan rudal yang diluncurkan dari tanah Iran.
TV pemerintah Iran mengutip seorang juru bicara militer yang mengatakan ledakan yang terdengar di Teheran terkait dengan sistem pertahanan udara yang bereaksi terhadap upaya rezim Zionis untuk menyerang 3 lokasi di luar kota Teheran. Video yang disiarkan media Iran menunjukkan pertahanan udara terus-menerus menembaki proyektil yang tampaknya datang dari Teheran Tengah tanpa mengatakan lokasi mana yang diserang. Kantor berita semi-resmi Iran Fars mengatakan beberapa pangkalan militer di barat dan barat daya Teheran juga telah menjadi sasaran. Tasnim mengatakan pangkalan Korps Garda Revolusi Islam yang diserang tidak rusak. Seorang juru bicara organisasi penerbangan sipil Iran mengatakan penerbangan di semua rute dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut, kantor berita negara IRNA melaporkan. Negara tetangga Irak juga menangguhkan penerbangan di semua bandaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut, kata kantor berita negaranya. Israel menargetkan beberapa lokasi militer di wilayah tengah dan selatan Suriah dengan serangan udara pada Sabtu dini hari, kantor berita negara Suriah Sana melaporkan. Israel belum mengonfirmasi serangan terhadap Suriah. Israel mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pejabat keamanan lainnya mengikuti operasi di Pusat Komando dan Kendali Militer di Tel Aviv. Gallant berbicara kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin tak lama setelah tanggapan Israel dimulai, kata seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat diberitahu Israel sebelum serangannya terhadap target di Iran, tetapi tidak terlibat dalam operasi tersebut, kata pejabat Amerika Serikat lainnya kepada Reuters. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang berada di Timur Tengah untuk upaya lain untuk menengahi kesepakatan damai mengatakan pada Rabu lalu bahwa pembalasan Israel seharusnya tidak mengarah pada eskalasi yang lebih besar. Amerika Serikat bergerak untuk meyakinkan sekutu terdekatnya di Timur Tengah bahwa mereka akan membantu pertahanannya jika Teheran memutuskan untuk melancarkan serangan balik. Ini termasuk keputusan Biden untuk memindahkan sistem pertahanan anti-rudal THAAD milik militer Amerika Serikat ke Israel bersama dengan sekitar 100 tentara Amerika Serikat untuk mengoperasikannya. Itulah sederet fakta serangan Israel terhadap Iran. Terjadi beberapa ledakan dekat pusat kota Teheran, Iran. Amerika Serikat meminta Israel untuk tidak menyerang fasilitas minyak dan nuklir Iran. Serangan ini diklaim sebagai balas dendam Israel terhadap proksi-proksi Iran. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.